Halo guys, kembali lagi bersama di sini. Kali ini Anda juga bacain Dota Misterius. Skater membalik-balik file dan dokumen di tangannya sebelum tersenyum. Saat ini ada 5 yang belum tersewa. Jujur saja, kami lebih diarahkan untuk melayani pelanggan, buruh dan anak-anak yang kesulitan perumahan di mana 6, 8 atau bahkan 10 atau 12 orang berdesak-desakan dalam satu rumah. Tidak banyak rumah teras, ada satu di 2 Daffodil Street, satu di sektor utara, satu di sektor timur. Harga sewa mingguan berkisar antara 12 hingga 16 oli. Kamu dapat melihat pengenalan detailnya di sini. Dia menyerahkan dokumen kepada Benson, Klein, dan Melissa. Setelah membacanya, kedua bersaudara itu bertukar pandangan dan menunjukkan ke tempat yang sama di selembar kertas secara bersamaan. Mari kita lihat di 2 Daffodil Street dulu. Ajak Benson, Klein, dan Melissa mengangguk sebagai jawaban. Tempat ini adalah distrik yang terkenal. Jalan Bakung 2, 4, dan 6 merupakan bangunan teras dengan atap berpinggul beraneka segi. Bagian luarnya dicat biru keabu-abuan dan 3 cerobong asap didirikan. Tempat itu jelas tidak memiliki halaman rumput, taman, atau beranda. Pintu masuknya langsung menghadap ke jalan. Skater dari perusahaan perbaikan perumahan Kota Tingen mengeluarkan seikat kunci dan sambil membuka pintu ia memperkenalkan. Rumah teras kami tidak memiliki serambi, jadi kamu langsung masuk ke ruang tamu. Ada jendela Oriel yang menghadap jalan Daffodil, jadi cukup bagus. Klein, Benson, dan Melissa disambut oleh sofa kain yang bermandikan sinar keemasan matahari dan area yang lebih luas dari apartemen 2 kamar tidur mereka sebelumnya. Ruang tamu ini bisa digunakan sebagai ruang tamu. Di sebelah kanannya ada ruang makan dan di sebelah kirinya ada perapian yang akan membuatmu tetap hangat di musim dingin. Skater menuju ke sekeliling dengan penuh keakraban. Klein melihat sekeliling dan memastikan bahwa itu adalah konsep yang kasar, bergaya terbuka. Ruang makan dan ruang tamu tidak dipisahkan oleh sekat apapun, namun juga jauh dari jendela Oriel sehingga membuat spot tersebut agak redup. Ada meja kayu berwarna merah berbentuk persegi panjang yang dikelilingi 6 kursi kayu keras dengan bantal empuk. Perapian di dinding kiri tampak persis seperti yang ada di film dan serial TV asing yang bisa ditonton Klein. Di belakang ruang makan ada dapur, tapi kami tidak menyediakan peralatan apapun. Di seberang ruang tamu ada ruang tamu kecil dan kamar mandi. Skater berjalan berkeliling dan menggambarkan tata letak rumah yang tersisa. Kamar mandi dipisahkan menjadi 2 bagian. Bagian luar merupakan tempat mencuci muka dan menggosok gigi, sedangkan bagian dalam merupakan toilet. Ada pintu akkordeon yang memisahkan mereka. Kamar tamunya digambarkan kecil, tapi sama besarnya dengan kamar yang ditinggalkan Melissa saat ini. Setelah melihat-lihat lantai pertama, Skater membawa ketiga bersaudara itu ke tangga di sebelah kamar mandi. Di bawah ada gudang bawah tanah, di bawah cukup pengap, jadi kamu harus ingat untuk membiarkan udara segar masuk terlebih dahulu sebelum masuk. Benson mengangguk dengan santai dan mengikuti Skater ke lantai 2. Di sebelah kiriku ada kamar mandi. Di sisi yang sama ada 2 kamar tidur tambahan. Tata letaknya sama di sebelah kananku, tapi kamar mandi di sisi ini berada di sebelah balkon. Kamar mandi memiliki bak mandi tambahan seperti kamar mandi lainnya. Ada pintu akcordeon di sebelah toilet meski sedikit berdebu namun tidak kotor, bau atau sempit. Melissa tampak linglung sampai Skater berjalan ke kamar sebelah, baru kemudian dia berhenti melihat dan mengikuti sisanya secara perlahan. Dia mengambil beberapa langkah lagi sebelum melihat ke belakang. Klein yang berpengalaman dalam hidup merasa senang dan gembira juga. Meskipun pemiliknya sering mengawasi pembersihan kamar mandi mereka, namun tetap saja kurang bersih. Seringkali hal itu membuat mual, apalagi fakta bahwa mereka akan dengan mudah menemui antrian ketika perlu buang air. Kamar mandi lainnya serupa, salah satu dari 4 tempat tidurnya sedikit lebih besar dan dilengkapi dengan rak buku. Sisanya berukuran sama satu sama lain dan memiliki tempat tidur, meja, dan lemari pakaian. Balkonnya sangat kecil, jadi kamu tidak akan bisa menyemut terlalu banyak pakaian di bawah sinar matahari dalam satu waktu. Skater berdiri di ujung koridor dan menunjuk ke suatu tempat yang memiliki pintu dan kunci. Ada drainase bawah tanah yang lengkap, pipa gas, meteran, dan fasilitas lainnya. Sangat cocok untuk kalian sekalian dan nyonya seperti kamu. Hanya membutuhkan sewa 13 oli dan 5 pence untuk menggunakan furnitur setiap minggunya. Selain itu ada